Ya, bagus kan? Jadwal azannya kan safety kayaknya nggak ada, nanti kalau nggak ada ganti Baru ada. siapa ada. Iya ada ya pusatnya sini. Apa nih? Tes suara nyala tapi tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه حتى يوم القيامة ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita utusan yang agung, utusan yang mulia, baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wal anbiya'ul akhir, akhir dari setiap nabi dan rasul, khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup seluruh nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwa baginda rasul diciptakan pertama, akan tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi terakhir. Kita sekarang sudah masuk Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kelahirannya sangat dinantikan oleh umat Islam waktu itu. Bahkan seluruh jagat raya menantikannya. Bahkan jauh ratusan tahun sebelum itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Nabiyyuna Ibrahim memohon kepada Allah setelah diuji, kemudian merenovasi Ka'bah. Lalu beliau berdoa kepada Allah,
Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Utuslah satu utusan yang bisa membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya berandai-andai dihadirkan di akhir zaman ini, maka akan selesai mengurus seluruh permasalahan dunia. Hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya secara keimanan, itu sudah pasti. Sekalipun fisiknya paling kuat, gulatnya, tarungnya paling kuat. Suatu ketika dikatakan Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa sayalah paling kuat. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Ali, Ali jangan sombong, ada yang lebih kuat daripada antum. Ya, buktikan kalau memang ada. Lalu setelah itu mengadakan perjanjian di balik bukit. Setibanya di bukit tersebut pada waktu itu, lalu terjadilah pergulatan antara baginda Rasul dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak tahu karena beliau pakai penutup muka. Lalu apa yang terjadi? Sekali pertarungan tidak berhasil, mengadakan perjanjian lagi. 2 kali tidak berhasil, 3 kali sama juga tidak berhasil. Kemudian penasaran Sayyidina Ali, siapakah gerangan yang tarung denganku? Ternyata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan peperangan, hampir seluruh sahabat berlindung atau berada di belakangnya. Kenapa kejadian perang Uhud itu dikalahkan atau kalah, tidak menang umat Islam? Karena tidak sami'na wa ata'na ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah lahir baginda Rasul. Ketika lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, visi utamanya adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Al-adabu qabla al-ilm. Akhlak, etika, adab sebelum ilmu. Banyak orang yang pintar, tapi hanya sebagian kecil orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas tidak bisa dikalahkan oleh Google, oleh AI dan lain sebagainya, teknologi canggih masa kini. Kenapa? Karena teknologi tidak punya hati nurani, sedangkan manusia punya hati nurani. Apa basic itu semuanya? Diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak budi pekerti yang baik diajarkan di dalam Islam. Jangankan urusan makan, urusan masuk hammam, kamar mandi sekalipun diajarkan. Kaki mana dulu, apa yang perlu dibaca. Oleh karena itu banyak sekali contoh yang harus menjadi suri tauladan kita. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita kalaulah kita ingin berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudah siapkah kita berjumpa dengan baginda Rasul di 1446 Hijriah ini? Suatu ketika Profesor Dr. Ali Jum'ah ditanya, "Ya doktor, madza taf'al idza kunta talqi atau idza kunta takun
ma'a baginda ma'a habibina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya dokter, apa yang atau perasaan apa yang akan Anda lakukan ketika berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan ketawaduannya, saya akan bersembunyi di balik tiang atau pohon. Kenapa bersembunyi? Karena saya tidak pantas bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Saya penuh dosa, sedangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa. Saya malu bertemu dengannya. Itulah pendapat beliau dengan kealimannya yang sangat luar biasa. Apalah kita sebagai umat akhir zaman yang kadang lupa dan lalai ketika dipanggil salat 5 waktu masih mengatakan keheula, baru azan. Dipanggil udah hayya 'alal falah, masih belum selesai azannya. Dipanggil qomat, masih juga belum nyaut, baru qomat. Cita-citanya ingin bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memanggilnya dengan langsung, berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan kalimah-kalimah utusan. Inna arsalnak Muhammadur Rasulullah. Itu bukan panggilan langsung ke orangnya, tetapi mengatakan kriteria karakter atau sifatnya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Oleh karena itu perlu kita mengingat dan terus menjadikan figur terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita. Bukan hanya figur dari segi keimanan, akan tetapi figur dari seluruh aspek, termasuk aspek ekonomi yang mungkin kita di akhir-akhir ini sedang berat menghadapinya. Bagi orang yang beriman, telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia diciptakan bukan untuk mencari makan. Manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan aktivitas, otomatis diawali dengan bismillah. Ketika mau makan, bismillah. Ketika mau melangkahkan kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. 24 jam menjadi faktor penentu untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tahu prinsip hidup. Prinsip hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini dengan tantangan yang sangat luar biasa, sehingga dilahirkan di Makkah, kemudian diperintahkan untuk berhijrah. Itu semuanya dalam rangka ati'ullah, dalam rangka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar umatnya bisa mengenal Allah, agar risalah Islam sampai kepada kita. Kalaulah bukan dengan beliau, mungkin kita tidak mengenal Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Oleh karena itu, minimal apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tarikh Maulidir Rasul atau Siratun Nabawi dan banyak kitab-kitab yang lain dikatakan bahwa beliau ketika dilahirkan sudah dikhitan. Ketika beliau dilahirkan dalam keadaan bersih, berbeda dengan kita. Ketika beliau dilahirkan, benar-benar seluruh jagat raya memuji atas kehadirannya dan bergembira. Masa iya kita kalah dengan al-hayawan wan nabatat, tumbuhan dan hewan-hewan yang lain bergembira atas kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi panutan kita satu-satunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, perkataan, perbuatan dan kerteg atau apa yang terbersit di dalam hati kita, semuanya adalah bagian dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa menirunya. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan tata krama. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dibaca, kita melihat, membaca, merenung dan memikirkan bagaimana kecintaannya kepada umatnya, yang menjadi cita-cita atau menjadi kekangenan, kalau istilah kita, yang dikangenkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, bukan Sayyidah Aisyah, bukan Sayyidah Khadijah, bukan Sayyidina Hasan wal Husain sebagai cucunya, bukan. Akan tetapi beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Itulah yang dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hari ini, khotib mengingatkan diri khotib pribadi, dan semoga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan cara mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Umar bin Khattab, beliau kan mu'allaf, yang awalnya beliau petarung sejati. Tangan sebelah kanannya adalah kuburan, tangan sebelah kirinya rumah sakit istilahnya. Akan tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah memberikan hidayah kepada dua Umar, dan dengan izin Allah yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan itu dengan cara apa? Dengan cara dihadirkannya para sahabat yang sangat luar biasa. Bagaimana ketangguhan para sahabat. Oleh karena itu tidak bisa kita melecehkan, la yasubbus sahabah, menjelekkan sahabat sedikit pun, karena iman mereka, kedekatan mereka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat erat sekali. Hadirin sidang Jumat muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama
memohon kepada Allah di akhir khutbah ini dengan cara memaksimalkan ikhtiar kita. Setiap gerakan kita, setiap helak nafas kita, ingat kepada Allah dan mengucapkan kalimah atau memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa ansur ikhwanana fi Rafah wa ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin kana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Haqqan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu i'tadilu. Mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya. Cek. Bismillah. Aqamallahu wa ja'ala min salih ahliha. Istaqimu i'tadilu. Akhlisu niyatan lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah ini adalah salat Jumat kita terakhir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenal.